Atas semua tudingan yang diarahkannya kepada sang ART, Erin pun menegaskan jika dirinya memiliki 14 rekaman CCTV di rumahnya sebagai barang bukti. Alih-alih mereda konflik antara Erin dengan ART-nya, Herawati, justru semakin memanas. Erin bahkan sampai menggandeng tim kuasa hukum yang baru dengan menunjuk Sunan Kalijaga untuk menghadapi manuver pihak ART-nya yang baru saja memenuhi panggilan penyidik Polres Jakarta Selatan. Mantan istri Andre Taulani itu juga balik menuduh sang ART telah mengumbar berbagai hal terkait privasi keluarganya di rumah, seperti mengunggah konten di medsos berisi privasi rumah mewahnya, kegiatan anak-anaknya, hingga mobil mewahnya lengkap dengan nomor polisi, serta memakai pakaian anaknya tanpa izin. Tindakan tersebut dinilai beresiko memicu tindak kriminal yang membahayakan Erin dan keluarganya. Erin pun semakin kesal karena protesnya dan permintaan pergantian ART tidak direspon pihak yayasan. Yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privasi isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang, terus baju anak saya dipakai tanpa izin, baju anak saya dipakai tanpa izin. Sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu, itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Yayasannya tuh kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat gitu. Perlihatkan semua isi rumah, bahkan mobil dan plat nomor mobil. Menurut kami itu sangat membahayakan. Ini jadi jelek gitu, nama saya jadi jelek kan. Jadi yang harusnya kita baik-baik aja, tapi ada berita ini kan sangat dirugikan, apalagi anak-anak kan. Janda 3 anak ini juga memberikan klarifikasinya terkait tudingan membanting HP sang ART. Erin pun menunjuk kondisi ponsel sang ART dan menegaskan tidak pernah ada aksi membanting ponsel. Selain itu, Erin juga membantah adanya penahanan gaji maupun pakaian. Yang ada, sang ART lah yang pergi atas keinginan sendiri yang lantas dijemput oleh pihak penyalur. Bentuknya fitnah loh. Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti disidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya pembantu. Tidak ada sidik jari, klien kami, apalagi membanting. Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Nah, kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum terima waktunya. Gaji. Belum terima waktunya. HP, baju saya masih di sana sama KTP, gaji pun belum dikasih. Gue mah baik sama ART gue mah gue sayang semua. Mana ada hak orang kok ditahan-tahan, nggak boleh dong. Atas semua tudingan yang diarahkannya kepada sang ART, Erin pun menegaskan jika dirinya memiliki 14 rekaman CCTV di rumahnya sebagai barang bukti.
Erin pun berencana melaporkan sang ART dengan Undang-Undang ITE guna melindungi privasinya dan juga anak-anaknya yang tidak ingin dipublikasikan. Selain itu, pihak Erin juga akan melayangkan somasi kepada yayasan yang dianggap merugikannya, utamanya terkait tuduhan penganiayaan yang pertama kali disebarkan melalui akun Nia Damanik yang diyakini merupakan kebohongan publik. Di sisi lain, lalu benarkah Andre Taulani kini juga tak mau lagi disangkut pautkan oleh urusan sang mantan istri pasca ART-nya menyebut melapor ke polisi atas saran dari Andre Taulani? Dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya, Mbak. Iya. Nah, ini anak saya lagi masak. Dia sangat marah kalau, "Mama, aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya, isi rumah, lagi swimming pool segala macam. Kamar daripada putra-putri. Nah, bayangkan saya yang punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privasi saya tinggal di rumah itu, foto dari tampak depan, belakang. Terus dia pun maksudnya berani dengan beraninya tanpa izin jalur hukum, membuktikan ini semua dengan jalur hukum. Gak usah tanya-nanya gua, nggak ada urusan sama gua. Kadang masih banyak gaji yang ditahan Pak Andre sampai Nggak ada. Gua nggak ada urusan sama dia. Udah jangan tanya-tanya gua lagi. Yang kita melaporkan ini ya kekerasan penganiayaan lah, penganiayaan ringan mungkin ya, gitu loh. Cuman yang menariknya kan dilaporkan balik ini kan. Berbeda dari kasus saling lapor antara Erin mantan istri Andre Taulani dan asisten rumah tangganya, sementara itu artis Bunga Zainal justru tengah diguncang kabar duka. Pasalnya, Safuri bin Hussein sang ayah tiba-tiba saja meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Mei kemarin. Diduga lama berperang melawan penyakit kanker di bagian leher. Bunga dan keluarganya pun menerima para pelayat di rumah duka secara tertutup. Lewat akun sosmed pribadinya, Bunga membagikan momen dirinya terlihat harmonis dan akur bersama anggota keluarga lain mengelilingi jenazah sang ayah. Bunga yang mengenakan busana dan kerudung hitam terlihat sedih dan terus menangis, selalu menempel dekat dengan jenazah sang ayah. katanya sih kata Pak Putra, kebetulan Pak Putra kan anak laki-laki. Katanya tadi sekitar jam 13.45. Ya, setelah meninggalnya di rumah kan tadinya dirawat di rumah sakit. Ya. Mengenal sosok almarhum seperti apa? Orangnya baik ya. Soalnya saya rumahnya deketan sama anaknya, sama Mbak Ulan itu depan-depanan. Bunga Zainal ada udah di dalam. Tadi waktu saya sampai dia lagi baca Yasin. Iya. Aku memang lagi sakit kanker kan, udah stadiumnya juga udah parah. Ya, tidak ada anak yang ingin ditinggalkan oleh orang tuanya, termasuk pula Bunga Zainal dan saudara-saudaranya. Berduka kehilangan sang ayah, wajah Bunga terlihat sembab dengan mata bengkak, tanda banyak mengeluarkan air mata. Dengan wajah sendu, Bunga terlihat terus menemani jenazah ayahnya dan tak mau pergi sampai terlihat sempat ketiduran. Tapi anehnya, Bunga Zainal yang sedang berduka tak terlihat ditemani sang suami. Kemana Sufdev Singh? Benarkah tidak ikut hadir melayat
Karena Bunga sempat curhat lewat siaran langsung di sosmed pada bulan April lalu karena menangisi nasibnya yang diduga sering disindir dan dituding pelit untuk merawat kedua orang tuanya. Sambil menangis terseduh-seduh, Bunga bahkan mengaku bahwa dirinya lah yang membawa sang ayah berobat ke Kuala Lumpur. Tapi hitungan minggu pasca Bunga menangis curhat di sosmed, sang ayah akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kalau dibilangin pelit, biarin aja, suka-suka dia bilang pelit. Ya, nggak ngurusin, biarin aja. Aku yang bawa dia ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Itu aku. Ketahuan cancer, siapa yang bawa dia, yang temenin dia ke rumah sakit? Kalau satu keluarga kita saling memaafkan. Yang memilih menjauh ya kita nggak tahu, ya kan? Ayo kita rangkul kan, maksudnya pengen datang gitu. Kan setiap anak punya pilihan, bener nggak? Setiap adikku punya pilihan, mau datang apa enggak. Balik lagi itu kita nggak bisa maksa.